Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah penat seharian dengan segala aktivitas, tiba saatnya untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh nyata kasih-Mu Bapa untuk setiap kami dalam menjalani hari pemberian-Mu. Tak Kau biarkan kami melangkah sendiri. Suka duka kami, Engkau tahu dan tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk menerima penghiburan dan kekuatan baru dari-Mu melalui firman yang akan kami dengar. Buka mata hati dan pikiran kami, beri kami hikmat-Mu sehingga kami pulih mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini kita baca dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-10 sampai dengan 23. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-11, 20 sampai dengan 23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun pasti pernah gagal. Sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk mengalami kegagalan. Malam ini kita akan belajar dari kegagalan Saul agar kita tahu apa yang menjadi akar kegagalannya. Saul telah menerima anugerah dari Allah. Ia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Saul sadar bahwa ia tidak layak menerima karunia itu karena dia berasal dari suku Benyamin, yaitu suku terkecil di Israel. Bahkan dia berasal dari kaum yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Sungguh awal yang bagus bagi perjalanan hidup dan karir Saul sebagai seorang raja. Namun di ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel karena ia berbalik dari Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Saul gagal memegang amanah yang Tuhan berikan. Mengapa Tuhan menyesal menjadikan Saul raja? Firman Tuhan mengatakan Saul harus menumpas seluruh bangsa Amalek, termasuk ternak-ternak. Tetapi Saul menangkap Raja Agag hidup-hidup dan membiarkan rakyatnya untuk mengambil ternak-ternak yang bagus dari bangsa Amalek. Dalam hal ini, Saul telah melakukan dua kesalahan.
Yang pertama, Saul menangkap Raja Agag hidup-hidup. Dan yang kedua, membiarkan rakyat untuk mengambil ternak-ternak yang bagus dari bangsa Amalek. Dua kesalahan ini menunjukkan Saul tidak taat akan firman Tuhan. Saul memberontak kepada Tuhan. Namun anehnya, di ayat 20 dikatakan bahwa Saul berkelit dan menyatakan bahwa ia telah menumpas bangsa Amalek dan hanya membawa satu orang, yaitu Raja Agag. Sedangkan mengenai rakyatnya yang mengambil ternak-ternak bangsa Amalek itu, Saul berkata bahwa ternak itu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi dengan tegas Samuel menjawab di ayat 22 dan 23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul dan bangsa Israel merasa bahwa yang mereka lakukan adalah benar dan malah bagus, karena mereka dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan justru lebih suka agar kita sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan, dan melaksanakan perintah Tuhan ketimbang mempersembahkan kepada Tuhan, tapi melanggar perintahnya. Kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan untuk menyogok Tuhan, tetapi semua itu kita lakukan karena kita mengasihinya. Tidak ada cara yang paling baik untuk mengasihi Tuhan selain dengan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ingatlah, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu, sama saja kita telah melakukan pendurhakaan terhadap Tuhan. Dan pendurhakaan itu sama artinya dengan penyembahan berhala. Dan akibatnya sangat-sangat mengerikan, karena Tuhan akan menolak kita seperti Tuhan telah menolak Saul. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima kasih karunia keselamatan dari Allah. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka itulah permulaan yang mengubah sejarah hidup kita. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, namun proses perjalanan hidup kita dan akhir hidup kita juga sangat penting. Kita sudah belajar dari pengalaman hidup Raja Saul. Dia sudah menerima anugerah dari Allah, tetapi Saul gagal dalam menanggung-jawabi anugerah itu. Mari kita belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita tanpa kecuali. Mari kita berdoa. Pengalaman kegagalan Raja Saul dalam menanggung-jawabi anugerah-Mu membuka mata kami, menyadarkan kami betapa kami juga lemah. Seringkali kami tanpa sadar memberontak, keras kepala atau degil, dan sering mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada mendengar perintah-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, dan kami mohon tuntun, bimbing, dan mampukan kami untuk tetap setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kami menjalani proses perziarahan kami. Hingga saatnya tiba, Engkau memanggil kami, Engkau mendapati kami tetap setia mengikuti Engkau.